Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya penderita diabetes tidak menjaga kadar gula darahnya. Kemudian ketika ada luka, ya lukanya mungkin kecil awalnya, kecil, tapi malah membesar, ya melebar, ya sulit sembuh. Ya kondisi ini ya bukan berarti itu diabetes basah. Ya, karena memang diabetes itu tidak ada diabetes basah ataupun kering ya. Ketika orang mengalami luka diabetes yang sulit sembuh, tentu ini akan membutuhkan perawatan lebih ekstra ya untuk lukanya dibandingkan ya dengan orang yang gula darahnya terkontrol ya, ataupun dengan orang yang tidak diabetes. Jadi pastikan kalian menonton video sampai habis ya supaya tahu ya kenapa, mengapa ya tentang luka diabetes ini. Apa sih luka diabetes itu? Ya, jadi luka diabetes ini ya disebut juga dengan diabetic ulcer ataupun ulcus diabetic. Ya, jadi ini luka yang ya sulit sembuh akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Umumnya luka diabetes akan lebih sering munculnya di kaki ataupun orang bilangnya kaki diabetes. Nah, walaupun daerah lain pun bisa ya, tapi memang lebih sering ya di kaki. Luka diabetes yang parah ya ini bisa muncul akhirnya nanti gangren. Ya, gangren itu jaringan mati, jaringan yang sudah busuk ya akibat mungkin aliran darah yang tidak bagus ke luka tersebut ataupun karena infeksi bakteri. Nah, contoh gangren seperti ini ya. Kemudian ada ciri-ciri luka diabetes yang perlu kalian tahu. Nah, yang pertama itu kemerahan dan juga warnanya lebih gelap ya di sekitar luka. Yang kedua munculnya nanah ataupun cairan dari tempat luka tersebut. Yang ketiga adanya aroma tidak sedap. Ya, kalau sudah sering mencium ya bau ulkus diabetes ini, tahu ya rasanya, rasa diabetes ini, jadi tahu dari jauh aja, oh itu ada ulkusnya itu, oh ini bau ulkus. Yang keempat ya kulit di sekitar luka ya ini bisa timbul bengkak. Yang kelima ya tentu ya luka tersebut gak kunjung sembuh, yang darinya kecil lama-lama melebar ya. Nah, bahkan ini ya nampaknya saja luarnya kecil, ternyata dalamnya itu sudah menggerogoti. Ya, ini bisa terjadi. Kemudian pada luka diabetes yang parah, ya ini kalian juga bisa menemukan ya warna hitam ya di tempat luka tersebut, di sekitar luka. Ya, ini menunjukkan ya aliran darah tersebut sudah nggak bagus ataupun sudah terhambat sama sekali. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya kenapa luka diabetes itu sulit sembuh. Nah, jadi memang ada beberapa penyebab kenapa kok luka diabetes itu sulit sembuh, susah sembuh, yang tadinya mungkin hanya setitik ya, ataupun bisa ya digigit nyamuk tiba-tiba jadi luka yang besar. Ini pernah ya ada pasien datang ke rumah sakit, awalnya katanya cuma digigit nyamuk bentol ya, tapi lama-lama ternyata jadi luka diabetes ya. Jadi memang harus hati-hati. Yang pertama, peredaran darah terganggu. Kadar gula darah yang tinggi terus menerus ya ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pembuluh darah kalian ya, jadi lebih mengeras, kemudian juga menyempit, apalagi nanti pembuluh darah yang kecil-kecil ya, yang kapiler-kapiler itu. Nah, inilah ya kenapa nanti kapiler tersebut bisa terganggu suplai oksigennya, suplai darahnya. Ya, misalkan di sini ya, ini kan pembuluh darahnya kecil-kecil nanti yang di kapiler ya, luka di sini. Nah, akhirnya jadi luka diabetes. Jadi karena penyempitan pembuluh darah, ya intinya darah tersebut terhambat, suplainya nggak lancar, baik oksigen nantinya, nutrisi, ya akhirnya itulah kenapa luka jadi sulit sembuh. Karena memang oksigen dan nutrisi ya ini membantu proses penyembuhan luka ya ketika kalian mengalami luka. Ya, jadi nggak heran ya kalau orang diabetes ya ini kesulitan ataupun lebih lama untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Yang kedua, daya tahan tubuh lemah. Gula darah yang tinggi terus-menerus ya ini lama-kelamaan akan mempengaruhi sel darah putih kalian. Ya, padahal sel darah putih ini berperan penting ya untuk melawan ya kuman, ya bakteri, ya ketika ya mereka menyerang tubuh kita. Ya, ketika sel darah putih terganggu ya itu akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi ya. Ketika ada luka ya harusnya bisa maksimal untuk penyembuhannya agar bisa melawan bakteri-bakteri tersebut, tapi karena daya tahan tubuh yang lemah akhirnya meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, masalah saraf, neuropati diabetik. Ya, jadi ini memang masalah saraf yang terjadi pada penderita diabetes. Ya, ini umum terjadi dan juga sering dijumpai. Ketika gula darah tinggi terus-menerus ya ini akan merusak saraf, ya akan menyebabkan mati rasa di daerah tertentu, ya gangguan rasa raba, bahkan rasa nyeri. Kondisi ini ya akan mempengaruhi penyembuhan luka
Bahkan ini juga akan mempengaruhi proses munculnya luka. Ya banyak orang yang karena sudah nggak begitu bagus ya rasa nyerinya, lukanya di kaki misalkan, ya itu awal luka dia nggak tahu, ya nggak sadar karena nggak begitu nyeri. Ya lukanya udah lama akhirnya terjadi infeksi, ya baru ketahuan. Nah inilah ya, banyak orang yang mengalami luka diabetes itu ya karena memang nggak ketahuan, ya setelah terjadi infeksi baru tahu. Karena kalau lukanya ketahuan sejak dini ataupun baru luka itu ketahuan, ini akan memudahkan terhadap proses penyembuhan dia dibandingkan sudah infeksi, sudah muncul ya bau ulkus tadi, ya sudah ulkus, sudah ada jaringan mati, bahkan ada gangren di situ. Ya jadi memang agak lebih sulit. Nah, jadi ada beberapa tip ya cara untuk merawat luka diabetes yang bisa diterapkan di rumah. Yang pertama ya tentu harus merawat luka tersebut secara rutin ya. Jadi nggak bisa luka diabetes itu cuma 1 hari dirawat, kita tunggu sampai sembuh, nggak bisa. Ya harus dirawat secara rutin. Yang kedua, mengurangi tekanan pada luka. Nah, jadi nggak boleh ya terjadi penekanan pada luka. Karena apa? Takut mengganggu peredaran darah, ya oksigen, nutrisi di luka tersebut, yang menyebabkan nanti tambah lama sembuhnya ataupun nggak sembuh-sembuh. Yang ketiga, kita harus menghilangkan jaringan-jaringan mati. Ya misalkan ada jaringan matinya, ada gangrennya, itu kita angkat, ya kita bersihkan sampai timbul jaringan yang bagus, yang merah. Ya perlahan-perlahan saja dibersihkan. Itu nggak boleh dibiarkan saja. Misalkan jaringannya warna putih gitu ya, dibiarkan, enggak, harus dibersihkan memang jaringan tersebut sampai muncul jaringan yang bagus. Yang keempat, ya pastikan luka tersebut selalu bersih. Jadi rajin ganti perban, rajin bersihkan luka tersebut ya. Nah, dan pastikan selalu tertutup. Nah, kalau luka tertutup nanti nggak kering-kering dok. Nah ini salah ya. Jadi prinsip perawatan luka itu bukan masalah kering atau nggak kering. Ya jadi dia harus tertutup ya agar lembab. Yang kelima, tentu harus menjaga kadar gula darah normal, ya tetap terkendali, tetap terkontrol, supaya membantu penyembuhan luka. Kalau tinggi terus ya nggak sembuh, dia nanti malah melebar-lebar, tambah lebar. Nah kemudian yang dilakukan pencegahan ya supaya nggak terjadi luka diabetes. Ini adalah cara terbaik. Jadi jangan sudah luka baru ya sibuk mengobati, lebih baik dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Ya tentu jaga kebersihan dulu ya, kebersihan diri yang pertama. Nah yang kedua, ya kalau pakai sendal ya harus gunakan sendal yang nggak sempit, yang nyaman, dan pastikan selalu pakai sendal kalau keluar rumah. Jangan sampai nanti terpijak sesuatu jadi luka. Yang ketiga, kontrol kadar gula darah ya tetap terkontrol. Dan yang terakhir, rajin rutin kontrol ke dokter. Dan untuk yang perokok ataupun peminum alkohol sebaiknya berhenti. Ya ini adalah cara yang baik ya untuk mencegahnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.